like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that. Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus MIUI 14. Dan barangkali dari kedua tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada yang serak di hati kalian, atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco, ataupun Redmi kalian, utamanya buat kalian yang masih stay di MIUI 14 guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. You go disperse, you never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what got me. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun ada yang tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Untuk nama temanya yakni Minimal Plus P12. Nah, dari namanya saja yakni P12, dan kemungkinan besar tema ini masih bisa support di MIUI 12, 13 sampai ke MIUI 14 guys. Nah, untuk ukurannya itu sekitar 13 MB aja untuk nama desainer bernama Sisankan. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan lock screennya atau layar kuncinya seperti ini. Tampilannya cukup polosan aja. Gambar wallpapernya berwarna hijau, seperti pemandangan gelombang di tengah lautan gitu ya guys. Nah, ini sih menurut saya wallpapernya keren. Terlebih dari gambar wallpapernya ini apa, tapi menurut saya ini tampilannya keren kok. Nah, di bagian bawah itu juga cukup unik, ada widget di sini yang punya 2 fungsi. Nah, jika kalian memutar musik itu akan berfungsi sebagai indikator pemutar musik seperti ini. Kemudian jika kalian tidak memutar musik atau jika kalian matikan pemutar musiknya, itu akan berubah ke tampilan indikator atau widget jam seperti ini guys. Nah, untuk di keterangan jamnya ada keterangan jam disertai dengan keterangan kalender. Nah, jika kalian swipe ke arah kanan itu akan muncul beberapa shortcut aplikasi di sini, dan jika kalian swipe ke arah kiri itu akan langsung masuk ke aplikasi kamera. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini kayaknya masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, cuma di sini dibuat ngeblur gitu guys. Selanjutnya untuk di tampilan icon pack aplikasi, secara bentuk ini berubah, tapi secara tampilan icon bawaan itu masih ada icon aplikasi pihak ketiga yang masih mempertahankan karakter asli atau icon bawaannya guys. Nah, berikut untuk di tampilan widget simpel minimalis saja, keterangan jam dan kalender. Nah, di sini berubah untuk di tampilan icon baterai dan sinyalnya yang dibuat lebih simpel tapi masih bisa terlihat keren seperti ini guys. Nah, berikut untuk di tampilan volume slider yang sayangnya tidak ada perubahan sama sekali untuk di tema ini. Untuk di pusat kontrol, nah di sini masih bisa tembus untuk di icon-icon setting dan masih bernuansa transparan. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang sayangnya di sini cukup simpel dan standar aja. Kemudian untuk di tampilan aplikasi telepon, tema ini juga masih bisa tembus seperti ini tampilannya guys. Dengan nuansa simpel minimalis aja seperti ini. Berikut untuk di tampilan kontak yang juga masih bisa tembus hingga ke detail kontaknya juga. Untuk di animasi kembali di sini juga masih bisa tembus. Berikut untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga masih bisa tembus sampai ke halaman chatnya. Serta untuk di tampilan aplikasi setelan tema ini juga masih bisa tembus guys. Utamanya untuk di icon-icon settingnya, meskipun masih ada beberapa icon setting yang masih menggunakan icon standar MIUI 14. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua.
Oke, kita review untuk di rekomendasi tema yang kedua, dan kita mulai untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya, seperti kombinasi Google Pixel dan kombinasi tampilan iOS di sini atau untuk di tema ini guys. Nah, di sini ada beberapa widget dan beberapa shortcut aplikasi yang tersusun rapi dengan background ala-ala Google Pixel kalau penglihatan saya guys. Nah, di sini juga ada fitur tap 2 kali di bagian bawah, itu nantinya akan mengubah untuk di tampilan dari lock screen-nya. Nah, terlepas dari dua tampilan lock screen, saya lebih suka untuk di tampilan ala Gopik seperti ini guys. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Nah, untuk di tampilan home screen-nya ini mirip tampilan iOS untuk di tema ini. Nah, untuk di bagian icon pack aplikasi itu sama seperti icon-icon yang ada di iOS ataupun HP iPhone. Nah, di sini semuanya berubah guys. Nah, untuk di tampilan widget di sini juga ada dua layer. Ada keterangan jam, ada keterangan kalendernya juga, ada cuaca. Nah, di sini bisa kalian tap 2 kali untuk mengubah keterangannya, dan pokoknya cukup lengkap untuk di widgetnya ini. Nah, di bagian icon baterai dan sinyal ini juga berubah dengan style iOS. Berikut untuk di tampilan pusat kontrol yang menurut saya cukup simpel dan minimalis aja. Begitupun untuk di tampilan bar notifikasi. Meskipun berubah, tapi menurut saya ini cukup lumayan simpel aja. Untuk di animation back ini ada perubahan seperti ini. Nah, kemudian untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem. Nah, seperti tampilan aplikasi telepon seperti ini dengan style iOS tentunya, yang ditandai dengan tombol yang bulat untuk di bagian tombol dialpad-nya. Untuk di kontak di sini juga masih bisa tembus. Kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus dengan setel ala-ala iOS gitu. Dan untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus untuk di icon-icon setting. Meskipun terlihat aneh juga sih, terlihat agak sedikit ramping gitu untuk di icon-iconnya. Tapi ini dimiripin dengan icon iOS guys. Nah, sayangnya untuk di tema ini itu tidak support atau tidak terlalu support untuk di dark mode guys. Jadi saya kecewa juga sih untuk di tema ini karena tidak support di mode gelap gitu. Nah, satu lagi yang masih bisa tembus di tema ini adalah di tampilan recent apps-nya. Nah, di sini juga masih bisa tembus ditandai dengan tombol hapus aplikasi yang berjalan serta icon-icon yang ada di bagian atasnya sini guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Flash Plus, ukurannya itu sekitar 19 MB aja. Untuk nama desainer bernama TK Taufik. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.